Jumpa kembali dengan Harian Fajar Official. Kamis 5 Juli 2001, dunia pendidikan kita membuat sejarah baru. Disitulah lahirnya Universitas Indonesia Timur. Awalnya hanya 14 prodi, dan terakhir sudah 22 prodi. Prestasi yang sangat luar biasa, dan itu kita patut apresiasi. Bersama kita, Harian Fajar Official, sudah bersama di studio Bapak Dr. Abdurrahman, Sarjana Peternakan, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, dan Magister Kesehatan. Tokoh muda yang berhasil membawa UIT ke jenjang yang lebih bagus. Selamat datang Pak Abdurrahman. Ini panggilnya apa nih Pak? Pak Rahman saja Bang. Oh Pak Rahman saja. Tokoh muda yang sangat energik dan telah berhasil membawa UIT ke jenjang yang lebih tinggi, lebih bagus. Dan sekarang akreditasi UIT itu baik sekali ya. Baik sekali. Artinya sejajar dengan perguruan tinggi yang lain ya. Apa kisahnya? Kenapa bisa bisa berhasil untuk membawa UIT menjadi akreditasi baik sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kaitan terhadap sebuah pengembangan perguruan tinggi, karena sebelum saya pindah ke Universitas Indonesia Timur, saya pernah menjadi ketua sekolah tinggi ekonomi wirabakti selama 2 periode itu. Terus saya merubah sekolah tinggi menjadi universitas, dan di masa periode kedua saya itu berakhir, sehingga mungkin pengembangan, karena saya dulu sebelum pindah ke wirabakti, saya di Universitas Indonesia Timur itu di Fakultas Ekonomi sebagai ketua program studi, terus menjadi wakil dekan dan sampai jadi dekan. Setelah itu berakhir masa periode saya, nah ketua Yayasan Bakti Bumi Persada meminta tolong untuk mengembangkan sekolah tinggi gitu, dan sampai dengan berubahlah menjadi sekolah tinggi menjadi universitas. Setelah itu berakhir masa jabatan saya di Universitas Wirabakti itu, akhirnya ketua yayasan Universitas Indonesia Timur Pak Haji Haruna memanggil saya untuk pengembangan universitas di masa 2021. Nah, kaitannya mungkin berkaitan dengan sebuah perguruan tinggi itu, konteks yang harus kita bangun sekarang ini kan ada yang disebut dengan sebuah proses pengembangan perguruan tinggi. Para mahasiswa kan mengajukan terhadap, selalu melihatnya, bertanya apa akreditasi. Akreditasi itu kan ada 2 bentuk, baik itu program studi maupun perguruan tinggi. Nah, inilah yang membuat, karena sejak tahun 2018 sampai kepada 2019 itu kan ada permen dan surat dari Ban PT bahwa semua perguruan tinggi harus memiliki yang disebut dengan akreditasi institusi. Nah, ternyata di tahun 2018 itu Universitas Indonesia Timur mengalami sebuah proses terhadap apa yang disebut dengan sanksi berkaitan dengan semua program studi berakhir masa akreditasinya, sehingga proses perubahan manajemen itu terjadi, di mana pergantian dosen, pergantian rektor dan pergantian yayasan di masa itu. Nah, akhirnya sampai tahun 2021 mungkin pengembangan itu tidak berubah, sampai dengan ada beberapa program studi yang mendapatkan akreditasi mungkin sesuai harapan. Nah, cuman yang tidak berjalan itu adalah akreditasi institusi. Tunggu dulu Pak Rektor. Sebelum kita lebih lanjut tentang akreditasi Universitas Indonesia Timur dan pengembangannya, saya mau tertarik membahas sedikit. Ini Pak Abdurrahman menjadi rektor di usia yang sangat muda, ya, umur
30-an lebih ya. Iya. 30 sudah jadi rektor di sebuah sekolah tinggi ya. Dan berhasil membuat sekolah tinggi itu menjadi universitas. Apa yang mendorong Pak Abdurrahman untuk menjadi dosen dan menjadi rektor kemudian kiprah di situ? Padahal menurut data kami, Pak Abdurrahman dulu ini pernah menjadi pemimpin sebuah perusahaan yang juga berhasil mengembangkan perusahaan itu. Gimana kisahnya nih? Jadi gini Pak, tahun saya sebelum menjadi dosen itu, saya pernah menjadi manajer sebuah perusahaan asing, namanya Makro Indonesia. Ya. Sebuah perusahaan yang sangat terkenal. Ya, Makro Indonesia. Nah, saya di sana menjabat, saya mulai masuk sampai dengan 4 tahun saya menjadi manajer. Pencapaian manajer itu sehingga komunikasi dengan ada yang dimaksud dengan dulu Horeca. Ya, Horeca ya. Ya, hotel, restoran, catering, kantin, kantor. Ya. Nah, disitulah saya ketemu dengan awal mulanya ketemu dengan Pak Haji Haruna. Ya. Karena dia adalah customer prioritas kami. Sehingga dia mengatakan sebuah tawaran bagaimana kalau bisa bantu saya untuk pengembangan yang dimaksud dengan SMS itu. Artinya dari saya ketemu beliau itulah akhirnya saya mencoba membantu beliau, artinya muncullah di tahun 2009 itu kami bangun yang namanya makro intim. Ya, makro intim ya. Ya, di situ awal mulanya. Nah, disitulah saya mulai bergabung di Universitas Indonesia Timur berkaitan konteks pengembangan toko-tokonya tadi. Yeah. Nah, itu sampai masuklah Indomaret, masuklah Alfamart, mungkin karena kita kalah bersaing. Nah, akhirnya ruko-ruko itu berubah sekarang dialih kelola oleh Indomaret dan Alfamart. Tapi Pak Abdurrahman waktu itu bisa berhasil membuat 20 Ya, 28 ya? Iya, 28 gerai pada saat itu kita bahas. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, itu selama sekitar 2 tahun lebih kalau saya nggak salah itu. 2 tahun lebih ya? Iya. Nah, itu di situ awal mulanya lah, sehingga pada saat itu setelah saya berakhir dan mengembalikan saya keluar dari makro intim itu karena membangun tadi itu sebenarnya. Nah, setelah berakhir itu para gerai-gerai ilmu makro intim ini Pak Haji Haruna mengatakan lebih baik mungkin naik ke program studi di fakultas. Itu awal mula saya masuk menjadi ketua program studi. Awalnya program studi apa ya? Manajemen. Oh, manajemen ya. Nah, di situ, ya berkaitan dengan dia tadi. Itu tadi manajemen di situ. Setelah itu ya saya diangkat menjadi wakil dekan, terus memegang dekan. Nah, setelah berakhir masa depan saya di dekan itu tadi, saya lanjut studi. Nah, di situ saya lanjut studi program doktor. Setelah itulah berakhir masa jabatan saya, ada yang tadi saya sampaikan, masuk ke Wirabakti tadi. Wirabakti ya? Iya, begitu. Dan di situ berhasil tadi dari sekolah tinggi menjadi universitas. Dan itu dipercayakan menjadi rektor di situ. Ya. Sampai 2 periode? 2 periode. Saya 2013 akhir sampai dengan 2021 akhir. Ya. Seandainya mungkin bisa 3 periode, tapi karena... Ya, mesti soalnya kan kaitannya bahwa perubahan itu, siapa yang merubah itu kan, dia bisa jadi rektor, Pak. Karena bukan lagi sekolah tinggi kan. Nah, cuman karena ada tantangan baru dari Universitas Indonesia Timur. Nah, itu yang menjadi... bahasanya ada tantangan baru ini yang mungkin adik-adik kalau ada tantangan ambil karena disitulah mungkin bahasanya kalau kita bisa membangun lantas membuat karya kita berhasil di situ adalah kepuasan tersendiri. Beda kalau sudah mapan kita duduk dengan nyaman, beda itu. Jadi yang saya bilang tadi, saya pindah ke Wirabakti pun karena dalam kondisi begitu kita pengembangan dan semacamnya berubah. Nah, seperti juga dengan Universitas Indonesia Timur yang terpuruk dan alhamdulillah sekarang bisa naik seperti ini. Jadi Abdurrahman ini suka tantangan ya.
Ya segitu seperti itu Pak, karena bahasanya kalau tidak ada tantangan kan bukan juga menjadi kebanggaan kita. Kalau ada tantangan itu sesuatu yang lain daripada yang lain. Mungkin Nata ada hubungannya dengan hobi Pak Abdurrahman itu suka main bulu tangkis? Ya kalau itu kan sama juga Pak, maksudnya bahasa tantangannya bulu tangkis ini kan beda, yang penting bukan tangkis bulu Pak. Nah, gitu, ya. Ya menarik ya. Dan saya kira juga setelah masuk kembali ke Universitas Indonesia Timur, tantangan-tantangan itu kemudian berhasil di manage dengan baik dan membuat Universitas Indonesia Timur menjadi akreditasi terbaik ya. Iya, terbaik. Dan saya dengar tahun lalu Pak Abdurrahman mendapat penghargaan sebagai pimpinan universitas yang inovatif dan kreatif. Ya. Bagaimana kisahnya? Jadi kan begini Pak, mungkin karena kaitannya bukan cuman L2 Dikti 9 Pak. Ya. Karena saya dianggap ini pimpinan perguruan tinggi yang inovasi dan kreatif, dengan konteks mungkin melihatnya adalah sesuatu kampus yang selama ini mungkin pengembangannya lambat, akhirnya saya merubah dan segala macam bentuknya itu dengan ya pengembangan selain akademik kan SDM juga Pak. Jadi saya pindah dari kampus yang lama itu pindah ke Universitas Indonesia Timur, itu di sana baik itu dosennya yang kepangkatannya Pak itu sangat lambat sekali. Jadi masuklah saya di sana dan saya buruh semua konteks, jangan lagi ada dosen yang berpangkat asisten ahli Pak. Minimal yang saya dorong itu kan adalah sampai kepada jajaran lektor kepala. Nah kalau sampai detik ini sekarang mudah-mudahan saya alumni pertama UIT yang bisa mendapatkan gelar guru besar Pak. Karena sampai hari ini belum ada, paling di level lektor kepala. Nah inilah yang membuat saya mungkin dan melihat kepala L2 Dikti dan timnya L2 Dikti 9 bahwa ya rektornya Universitas Indonesia Timur ini diberikan kepercayaan penghargaan menjadi pimpinan perguruan tinggi swasta yang inovasi dan kreatif. Karena konteksnya itu tadi. Nah di kemarin di tahun 2025 juga di Hari Pendidikan Nasional, Bapak Gubernur pun memberikan prestasi itu. Jadi karena dianggap bisa mengembangkan sebuah perguruan tinggi yang inovatifnya itu seperti apa, dan itu mungkin menjadi dasar sehingga mengapa saya diberikan penghargaan itu tadi. Gitu Pak. Sekarang Jumlah mahasiswa UIT dan alumninya? Nah kalau alumni ini kan puluhan ribu Pak. Puluhan ribu ya? Sudah puluhan ribu, karena pernah di tahun 2014 itu Universitas Indonesia punya mahasiswa sampai dengan 28.000. 28.000? Iya di situ. Nah itu mungkin dulu Bumi Unismu itu lewat Pak. Nah cuman ada sedikit, namanya roda kehidupan perguruan tinggi itu kan naik turun. Nah memang di tahun 2014 itu Universitas Indonesia Timur sampai 2018 itu bukan naik turun Pak, memang turun drastis begitu mungkin dari sisi itu. Nah konteksnya itu, oleh karena itu sekarang ini alhamdulillah selama saya menjabat setiap tahun jumlah mahasiswa itu ada 1.000 Pak, setiap tahun. Nah sekarang ini sudah sekitar 6.000-an lagi kembali ya jumlah mahasiswa yang kami aktif sampai hari ini. Apa kiat dari Pak Abdurrahman untuk menggait mahasiswa itu di tengah kondisi persaingan yang sektor pendidikan khususnya perguruan tinggi? Nah konteksnya mungkin selain itu tadi kita membuat sebuah program berkaitan dengan ya kepercayaan masyarakat ini kan yang harus kita kembalikan, karena masyarakat itu menganggap di tahun 2000 sekian ini 2018 Universitas Indonesia Timur itu kan tutup Pak. Pernyataan itulah yang membuat saya menjadi tantangan sehingga yang mendorong saya bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Indonesia Timur ini kembali, bahwa dulu Universitas Indonesia Timur ini Pak dulu dianggapnya perguruan tinggi swasta yang betul-betul menjadi idola
menjadi simbol bahwa kalau mau kuliah di UIT, lebih duluan itu Pak, UIT dulu menerima mahasiswa daripada negeri. Dulu ya. Nah itulah yang membuat sekarang ini saya menjadi tertantang, kenapa kita tidak bisa mengembalikan nama itu dengan pelan-pelan, konteks itu tadi. Nah karena itulah dengan kepercayaan sekarang ini masyarakat mulai pelan-pelan percaya, dan itu yang saya komunikasikan dengan yayasan bahwa menjadi perguruan tinggi yang dulunya menjadi, pokoknya dulu itu Pak, negeri itu pilihan kedua. Dari sisi kesehatan ya, dulu kan ada kesehatan, keperawatan, kebidanan. Negeri itu dulu belum punya. Nah satu-satunya dulu, bahkan setiap tahun Pak, UIT itu di tahun 2011 sampai dengan 2014 itu jumlah mahasiswa 5 sampai 7 ribu Pak. Itu dulu itu, negeri itu jadi pilihan kedua. Nah sehingga ditambah lagi dengan kepercayaan saya sebagai rektor dengan para alumni Pak. Alumni sekarang ini sudah ada yang jadi bupati, ada yang kepala dinas, ada yang macam-macam, bahkan ada juga gubernur. Ini yang mendorong saya tertantang untuk memberikan sebuah masukan kepada para alumni. Bagaimana mungkin bisa membantu dengan adanya jabatan mereka itu untuk memberikan supporting terhadap mungkin masyarakat yang ada di daerah mereka untuk kuliah di Universitas Indonesia Timur, kan begitu. Apalagi sekarang ini dengan adanya, ya walaupun mungkin Fajar ini adalah kampus kedua dulu mendapatkan namanya rekognisi pembelajaran lampau Pak, tapi Universitas Indonesia Timur pada saat itu adalah kampus yang paling banyak program studinya mendapatkan rekognisi pembelajaran lampau. Ya, itu UIT maju, UIT hebat. Ternyata bukan hanya janji, ternyata sudah terrealisasikan. Bagaimana gaya kepimpinan Abdurrahman? Kita ulik setelah pesan-pesan berikut. Kita kembali ke studio. Pak Abdurrahman ini sosok yang membawa UIT menjadi lebih baik, ya. Dan itu ternyata berkat tantangan yang membuat beliau ingin sekali memajukan UIT, dan itu berhasil, ya. Tagline bahwa UIT hebat, UIT maju, bukan hanya janji, ternyata sudah terrealisasi di bawah kepimpinan Pak Dr. Abdurrahman, ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Abdurrahman? Mungkin bisa diceritakan, Pak Rektor. Baik, terima kasih. Jadi awalnya masuk menjadi rektor di sana, lantas ada badai, masuk baru 3 bulan, lantas ada tim Wasdalbin, tim Eka namanya, evaluasi dari kementerian di bulan itu tadi, akhirnya jatuhlah sanksi. Nah sanksi inilah yang menjadi sebuah petaka mungkin, tapi itu menjadi sebuah dasar tantangan saya tersendiri, bagaimana caranya akhirnya semua proses itu tadi saya bisa lalui, dan mungkin satu-satunya perguruan tinggi yang kena sanksi bisa dilalui cuma dalam waktu 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Luar biasa. Nah itu sehingga di situ juga lah muncul sebuah pernyataan dari Direktur Kelembagaan sampai kepada Pak Dirjen. Bagaimana caranya Pak Rektor bisa membuat sebuah konteks lepas dari sanksi ini, lantas mendapatkan sebuah pengakuan masyarakat itu tadi dengan memberikan kontribusi bukan cuma institusi tapi pengakuan masyarakat. Nah itulah yang tadi mendorong saya sehingga mengajukan sebuah prosesi yang disebut dengan akreditasi. Karena sanksi beratnya karena tidak punya akreditasi. Disitulah sehingga pengajuan proses akreditasi yang orang semua mendapatkan cuma akreditasi baik,
Saya merubahnya dari baik itu ke baik sekali dalam waktu cuman sekitar 3 bulan, Pak. Apa yang dilakukan? Nah, kami lakukan itulah tadi, artinya konteks-konteks pengembangan sumber daya manusia, Pak. Karena sebuah program studi bisa sampai ke institusi itu karena adanya pengembangan SDM dari sisi kepangkatan, dari sisi golongan, bahkan mungkin dari sisi akademiknya. Jadi saya tidak pernah melarang dosen saya untuk melanjutkan studi S3 biar keluar negeri kemana untuk kebaikan universitas kita. Nah, cuman sekarang ini tantangannya adalah dengan kami memelihara, kami membina, kami mengembangkan. Yang parah itu mereka sudah doktor, sudah serdos, sudah lektor, bahkan lektor kepala. Perguruan tinggi negeri yang menjadi tantangan kami. Mereka merekrut yang saya bina ini. Bayangkan, mereka saya sudah usul dengan kepangkatan yang orang tidak pernah menyangka, kok bisa begitu Pak Rektor. Membantu kami ini betul-betul sejak dia masuk, saya bantu mereka untuk mendapatkan golongan pangkatnya dengan sistem yang birokrasinya mungkin tidak menyulitkan mereka. Setelah dia dapatkan itu tadi, terbukalah penerimaan, baik bentuknya P3K, baik bentuk langsung direkrut, Pak. Ini yang menjadi tantangan saya sekarang ini. Dengan adanya pembukaan dari baik Unhas, di Unhas itu ada 3 orang dosen saya, Pak. Di UNM ada 5 orang dosen saya. Dan mereka ini saya buat dari masih S2 kita berikan beasiswa untuk lanjut S3. Setelah lulus dia pindah begitu saja. Nah, ini kan sebuah tantangan baru juga bagi kami. Nah, itu mungkin dengan kaitan tadi. Lantas selain itu mungkin ada namanya trik, ada namanya metode, ada bahasanya bagaimana Universitas Indonesia Timur ini kadang menjadi cerita lantas kita bisa berbuat, bukan cuma masyarakat tapi pemerintah pun kan begitu, memberikan bahwa benar-benar Universitas Indonesia Timur ini sesuai dengan tagline saya awal itu adalah UIT bangkit, UIT hebat. Kan begitu. Dengan keterpurukan bangkitlah lantas bisa jadi hebat. Lantas sekarang ini teman-teman dosen juga alhamdulillah kemarin. Nah, akhirnya saya juga mendapatkan penghargaan. Nah, nanti ini mungkin di akhir tahun ini Universitas Indonesia Timur akan mendapatkan penghargaan sebagai kampus perguruan tinggi di klaster Pratama, mendapatkan kategori penerima hibah terbanyak, Pak, bagi dosen itu tadi. Inilah saya dorong teman-teman untuk melakukan, apalagi sekarang ini kan berubah dari kampus merdeka belajar. Sekarang ini kampus berdampak. Nah, ini juga menjadi tantangan baru lagi. Bagaimana cara berdampak itu tadi, bukan cuma bahasa dampak berdampak, tapi memang Universitas Indonesia Timur berdampaknya seperti apa. Kita melakukan sebuah prosesi kerjasama, proses penanganan terhadap baik industri, baik dunia UMKM dan segala macam. Ini kan perlu proses bagaimana teman-teman yang ada di Universitas Indonesia Timur itu bisa berkolaborasi. Itu yang saya harapkan dari teman-teman, bagaimana membina hubungan antara kaitannya berkolaborasi antara semua program studi untuk pengembangan institusi itu sendiri dalam sisi bahasa berdampak. Karena kalau kemarin kampus merdeka belajar ini kan sudah kita lalui selama sekian 6 tahun, mulai dari 2000 di Covid tadi kan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Mas Menteri, dirubah menteri yang baru, bahasa kampus berdampak. Nah, berdampaknya ini kan bukan cuma bahasa berdampak tadi, tapi memang memberikan kontribusi bahwa para alumni kita ini ada yang disebut dengan masa waktu setelah selesai tidak boleh melewati mungkin masa sampai dengan 3 bulan, Pak.
Itu kontrol yang harus saya lakukan kepada teman-teman baik prodi maupun perguruan pimpinan-pimpinan fakultas. Mereka ini terbukalah sekarang ini konteksnya adalah magang-magang bersertifikat. Magang-magang di industri yang nantinya MOU kami ini bukan cuman itu tadi, saya beberapa kali sudah membuat MOU dengan perbankan, MOU dengan keuangan, di Snaker, dan mungkin para alumni kami ini yang kemarin sudah melaksanakan itu semua alhamdulillah akan tanda tangan kontrak untuk bekerja di situ. Itu konteks yang saya ingin menantikan, bahwa ya karena pengalaman dan mungkin juga ini kan sebuah tuntutan bahwa kita menjadi rektor tidak memberikan sebuah gelar kepada alumni kita dengan nantinya menjadi tantangannya sampai pertanggungjawabannya dunia akhirat. Kenapa? Ada sebuah kisah mungkin, ya kan, contohnya begini. Ada seorang alumni di perguruan tinggi, ya dikalah mungkin mau masuk nih surga, tapi dia masuk neraka. Pimpinannya ya, rektornya atau sampai, karena kenapa begini? Pertanggungan dunia akhirat itu konteksnya kita membina anak-anak ini sampai selesai lantas mendapatkan. Nah ternyata ada alumni yang menjadi begal, ada alumni yang menjadi preman dan segala macam. Ujung-ujungnya kan di akhir itu dia lihat kita, mau masuk Pak Rektor di surga, mohon maaf Pak, saya begini gara-gara Pak Rektor saya. Akhirnya kan itu tadi terjadi yang dimaksud dengan kita tidak gagal masuk surga gara-gara alumni kita. Oleh karena itu pertanggungjawabannya bukan cuma di dunia, di akhirat pun jadi alumni kita itu tanggung jawabnya. Jadi jangan kita mentang-mentang pimpinan biarkan saja kasih, berikan mereka ijazah begitu saja. Nah ini pertanggungan di dunia akhirat. Mau masuk surga gara-gara satu orang alumni kita, tidak bagi gara-gara. Itu yang selalu saya jadikan sebuah acuan bagi saya, sehingga alumni saya bagaimana saya bina, saya perbaiki sampai kepada proses yang namanya nantinya silaturahimnya itu bukan cuma di dunia tapi di akhirat juga. Kan enak juga kalau bilang, saya bisa begini. Dan ada beberapa yang WA saya, Pak, alhamdulillah Pak, gara-gara kita saya bisa jadi P3K. Alhamdulillah Pak Rektor, saya bisa jadi naik golongan di kepolisian gara-gara Pak kita, Pak. Karena konteksnya tadi perbaikan dari sistem akademik. Ya begitu juga dengan dosen-dosen saya, Pak. Merasa ada perubahan kesejahteraan dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Nah itu yang menjadikan sebuah saya tantangan. Nah cuman, ini kan ada sebuah masa, Pak. Sebuah kepemimpinan itu orang mengatakan ada masa, ada orangnya. Ada orangnya. Nah, ada orang, ada masanya. Nah, seperti ini sekarang ini saya sudah menjabat berakhir masa ke periode pertama saya di Universitas Indonesia Timur di bulan kemarin. Nah, ini tantangan barunya kemarin sudah ada beberapa teman-teman baik dari pimpinan perguruan tinggi lain, bahkan dari kampus negeri pun ada Pak daftar jadi rektor. Nah, cuman ya inilah menjadi tantangan baru saya. Ketua yayasan masih memberikan kepercayaan saya untuk melanjutkan periode kepemimpinan saya sampai tahun ini. Nah ini kan belum juga kita perpanjangan, karena baru saya diberikan kepercayaan perpanjangan selama 5 bulan ke depan. Untuk mengembangkan sampai bulan April nanti. Jadi itu mungkin dasar perpanjangan itu ya beruntunglah ya kita mendapatkan seorang rektor yang masih sangat muda, pemikirannya ke depan yang luar biasa, inspirasi dan juga religius ternyata. Tapi tidak banyak orang yang mendaftar untuk kembali menjadi calon rektor yang diantar oleh sivitas akademika yang lengkap ya, mulai dekan, kaprodi, sampai mahasiswa pun mengantar untuk mendaftar. WR malah semua. Wakil rektor semua lengkap ya.
Nah, apa sebenarnya yang Bapak lakukan sehingga bisa membuat mereka untuk kompak untuk seperti itu dan melanjutkan kepemimpinan ini? Ya itu aja sebenarnya Pak, kaitannya bahwa kepercayaan dalam sebuah pengembangan, ya artinya kan bukan cuman buat dirinya, Ya. ini kan buat semuanya. Mungkin merasa bahwa selama saya memimpin ini ada sesuatu yang mereka mungkin tidak mendapatkan sebelumnya, dan di masa saya ini ada sesuatu yang berbeda dengan konteks tadi bahasa kesejahteraan Pak. Yeah. Karena selalu saya berpikiran bahwa jikalau kesejahteraan itu bisa membuat sebuah statement lain, bahwa kalau kita sejahtera, apapun yang kita bisa kerja itu bisa berjalan. Itu yang selalu jadikan acuan. Nah, bicara tentang religius tadi, saya ini ditempa oleh mertua saya. Dia adalah ketua Majelis Ulama Agama Goa, Pak Kiai Haji Abu Bakar Paka, yang memberikan sebuah dorongan terhadap bahwa Anda memimpin itu bukan cuman karena Anda diangkat, tapi Anda harus membawa mereka kepada konteks bukan cuma kesejahteraan perut, tetapi juga kaitannya dengan hubungannya dengan masyarakat dan segala macam. Itu yang membuat salah satunya. Terus yang kedua juga mereka memberikan kepercayaan ini bukan cuma di dalam institusi Universitas Indonesia Timur. Sekarang ini jujur saya katakan Pak, Kita berhenti sejenak, kita karena dianggapnya berakhir masa jabatan saya untuk bisa bergabung dengan kampus mereka. Memang cuman yayasan memberikan saya masih perpanjangan. Ya mungkin sampai detik ini pun saya sampaikan kepada mereka, mohon maaf karena belum masih ada perpanjangan saya diberikan kepada Yayasan Indonesia Timur untuk melanjutkan kepemimpinan saya di Universitas Indonesia Timur. Jadi ada sudah lima Pak kampus yang menghubungi saya untuk tadi. Mungkin kaitannya itu dan teman-teman yang ada mulai dari wakil rektor, dekan-dekan, sampai kepada prodi-prodi ini, bahkan dosen ini dari bahwa mereka merasa sejak saya jadi rektor di 4 tahun terakhir ini ada sesuatu yang berubah, sehingga kepercayaan mereka untuk tetap mendorong saya untuk maju menjadi calon rektor. Ya. Itu karena melihat perkembangan selama ini di bawah kepemimpinan Pak Abdurrahman sangat banyak prestasi yang dicapai. Ya. Bagaimana dengan penelitian? Nah, kalau bicara penelitian ini Pak, sejak saya masuk, mungkin di tahun lalu itu yang saya maksud tadi, mendapatkan hibah bagi para dosen, penghargaan, karena kami satu-satunya perguruan tinggi yang bisa menghasilkan sebuah karya bicara mengenai hibah penelitian, baik itu hibah penelitian dan PKM. Oh, PKM. Ya, jadi penelitian kami itu totalnya 25. Terus PKM-nya itu ada 4. Ditambah dengan PKM mahasiswa 3, berarti totalnya 7. Nah, ini yang membedakan, memberikan kontribusi bahwa kami ini dalam kategori sebagai penelitian terbanyak pada tingkat klaster Pratama. Nah, itu yang jadi teman-teman itu mendapatkan beberapa kampus paling 3, 4. Nah, ini yang saya lakukan Pak terhadap ini. Nah, di tahun 2022 itu cuman mendapatkan 5, di 2023 itu 7, di 2024 itu 14, dan sekarang ini 25. Jadi ada 25? proses penerima meningkat terus ya? Meningkat terus yang. Nanti ke depan pasti lebih meningkat lagi. Ya, itulah artinya, tapi kan ada perubahan namanya klaster. Ya. Kalau di ranah klaster nanti berubah, karena ada, kalau sudah masuk ke klaster ini kita tidak boleh lagi masuk ke dalam ranah penelitian
PDP itu seperti itu. Mungkin ada perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Nah, itu jadi teman-teman yang mungkin nilainya yang dulu cuma 20-30 bisa jadi ratusan. Nah, itu yang kita inginkan, dan saya teman-teman itu merasa terpacu dengan itu. Itu sehingga merasa di zamannya Pak Rektor baru ada yang begini-begini. Nah, itu yang saya harapkan dengan teman-teman bisa memberikan kontribusi tersendiri, baik itu dari sisi penelitian, pengabdian. Nah, kalau pengajaran kan sudah pasti, nggak mungkin Bapak dosen tidak mengajar. Nah, cuma ada dua ini kan, nah, Bapak meneliti dan Bapak melakukan pengabdian. Nah, ini teman-teman sekarang ini genjot-genjotnya, bahkan saya membuat tim yang namanya tim peneliti. Bagaimana mereka yang muda-muda ini kita dorong untuk bisa mengembangkan riset ya sesuai dengan arahan dari Ibu Wamen. Bagaimana memberikan kontribusi dari sisi penelitian dengan dampak kepada masyarakat. Nah, ini kan sekarang ada beberapa teman yang termasuk pengabdiannya itu memberikan kontribusi. Kemarin kita menyerahkan alat Pak di daerah Sinjai tentang hasil riset untuk pembuatan gula merah dan segala macam. Dari kementerian itu langsung ada, kita serahkan kepada masyarakat untuk mengelola proses pembuatan gula merah dari mesin yang diserahkan oleh kementerian. Nah, konteks-konteks itu yang mereka merasa berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dan pemanfaatan mesin itu tetap diikuti? Ya, artinya dengan adanya penyerahan tadi, karena ini kan namanya proyeksi terhadap pengelolaan PKM itu sendiri. Jadi bukan pengabdiannya ceritanya. Jadi itu setiap tahunnya akan masuk, bukan cuma sisi itu saja, Pak. Jadi tetap dievaluasi, tetap dikembangkan. Lantas mungkin ya nanti mungkin teman-teman dari peneliti itu merubah mungkin dari mesin manual menjadi otomatis sampai dengan ya seperti itu. Jadi mungkin ya sekarang ini kan buat gula merah itu bukan cuma dari aren. Nah, mungkin berubah nanti ke depannya. Nah, ini yang kita lakukan terhadap pengembangan risetnya teman-teman. Seperti itu. Dan itu bisa dihubungkan dengan industri? Ya, itu bisa dihubungkan dengan industri. Sampai kepada mungkin makanya dengan adanya koperasi Merah Putih ini kan bisa kita bisa sinkronisasikan. Karena memang mereka itu ujung-ujungnya kan kepada pengembangan ini, bagaimana usaha kecil menengah yang ada di daerah-daerah itu bisa hidup seperti itu. Karena konteksnya begitu. Jadi luar biasa nih Pak Rektor, karena sudah berpikir sampai ke situ sejalan dengan program Astacita pemerintah. Pak Rektor, di sini audiens kita ada dari Unhas, ada mahasiswa Unhas, ada dari mahasiswa UNM, juga dari IAIN Bone, ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi dari sekian penyampaian yang Pak Prof tadi sampaikan, saya sangat memunculkan motivasi dalam diri saya. Jadi perkenalkan, saya Tilia Stira Prof, saya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Jadi dari panjangnya penjelasan Pak Prof tadi memunculkan satu hal yang sedikit mengganjal di pikiran saya terkait penggunaan AI, Pak. Nah, kan di zaman sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa AI atau kecerdasan buatan itu menjadi teman sejatinya mahasiswa. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana penggunaan AI di kalangan mahasiswa Indonesia Timur? Bagaimana tanggapan Bapak tentang penggunaan AI tersebut, khususnya dalam mengerjakan tugas atau kegiatan akademis lainnya? Apa harapan Bapak terkait penggunaan AI ini, dan bagaimana strategi yang bisa dilakukan di Universitas Indonesia Timur untuk memastikan mahasiswa menggunakan AI secara bijak dan tidak melanggar integritas akademik, serta bagaimana UIT akan memperhatikan dampaknya terhadap alumni dan kemajuan kampus secara keseluruhan, Pak. Jadi itu saja, saya kembalikan dengan ucapan terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, dan ini sudah kita bicara masa depan, bagaimana penggunaan kecerdasan buatan. Jadi silakan Pak Rektor. Oke, terima kasih Pak. Jadi bicara ini kan teknologi mulai
Ya, kita mengenal teknologi itu kan di zaman saya kuliah mungkin. Ya. Kita belum pernah mengenal komputer. Semuanya dulu kami kerja manual. Bentuk-bentuknya kami dulu kuliah manual. Nah, pakai mesin ketik. Masih ketik. Ya, brother itu kan ada Alena dan segala macam. Yeah. Dan kalau dulu dosen-dosen meminta bahwa anak-anakku sekalian, saya nggak mau tahu, pokoknya tugasnya nggak ada tip X. Yeah. Apa yang terjadi pada saat itu kan? Itu kan muncul bahasa, kalau mengatakan tidak ada tip X, bagaimana kita melakukan sebuah proses pengerjaan tugas tanpa tip X? Yeah. Akhirnya apa? Kertas ini kan karena dulu belum ada delete. Yeah. Nah, ya kan sekarang ini dengan adanya kecanggihan teknologi, bentuknya adalah pengembangan sistem informasi yang semakin kencang sekarang ini, ya akhirnya mungkin kita juga tidak pernah menyangka bahwa kami dulu kuliah itu nih PT-PT, ya kan, dari Petarani pakai 07 ke Unhas. Yeah. Sekarang ini Anda bisa dikatakan orang kaya raya. Kenapa? Tiap hari bisa ganti mobil loh. Karena teknologi. Sama juga dengan AI ini tadi. Yeah. Jadi kita serahkan kepada mahasiswa bagaimana proses perkuliahan ya. Yeah. Konteksnya menggunakan teknologi yang ada. Tapi konteksnya yang selalu saya katakan, teknologi ini juga kan ada kebermanfaatan dan ada kebermasalahan. Bermasalahkan kan begitu. Ya, karena kecanggihan teknologi di situ juga kita bisa lihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat, kok bisa kita lihat. Ini kan juga menjadi sebuah tatanan, ya bahasanya dulu kalau orang menelpon pakai telepon dulu zaman saya masih Motorola. Sekarang ini, bisa video call, nah dan segala macam. Bahkan mungkin 10 tahun bahkan 20 tahun ke depan tidak ada video call. Iya kan? Kayaknya bentuknya nanti kita seperti ini padahal kita berjauhan. Itu teknologi akan begitu. Ya contoh lah, dulu kita zaman saya masih ada ojek. Sekarang nggak ada lagi ojek. Adanya Grab, Maxim dan segala macam. Dulu orang mungkin tidak pernah merasakan bagaimana kita satu keluarga bisa berkumpul di satu tempat yang nyaman dan segala macam. Dengan adanya teknologi, kita ini kadang nanti WA mas saja, nanti kamu video call mi saja. Itu kita lupa dalam konteks itu tadi ya. Nah, kalau bicara bagaimana saya dengan adanya konteks mahasiswa tadi, pemanfaatannya yang mana lebih maksimal pemanfaatannya, karena juga dosen-dosennya juga sekarang kan harus berpikiran berubah. Dulu ada dosen saya ingat saya Pak, saya diajar dari S1 sampai ke S2, bukunya satu, biar titik komanya dia hafal. Bayangkan, kenapa berhenti Pak? Tunggu dulu titik ya. Nah sekarang nggak ada lagi yang begituan. Apalagi tentang teori-teori. Dulu orang mengatakan, kalau orang manajemen dulu mengatakan bahwa pembeli pelanggan adalah raja. Lewat yang begituan Pak. Sekarang ini customer, pembeli atau pelanggan bukan lagi raja, tapi dia adalah mitra. Kenapa mitra Pak? Beda itu kalau raja, maunya kita yang disiksa. Apa maunya itu nggak bisa lagi. Nah sekarang ini kalau kita lihat ya, belum masuk ke mana di mall ada mungkin orang mau jualan apa, yang dia bicarakan itu semua adalah kemitraannya. Ini ada handphone, Cina Pak, dia jelaskan Cina keuntungannya gini-gini, tapi kekurangannya ini sama itu. Kalau kita dulu Pak, ada pernah Bapak dengar bicara tentang ditanggung tidak luntur. Ya toh sarung ini atau baju ini ditanggung tidak luntur. Tapi kalau dibalik dari bahasa Arab, luntur tidak ditanggung. Nah ini sebuah konteks juga Pak, harus kita rubah dengan konteks itu tadi. Jadi bicara AI inilah, ini kan sekarang lagi menjadi sebuah. Nah di konteksnya mungkin penggunaan AI itu tidak pernah kita melarang di kampus. Semasa dia memberikan manfaat. Ya, apalagi sekarang ini saya lihat ada beberapa dosen saya karena di sana ada jurusan yang namanya sistem informatika dan teknik informatika. Dia membuat sebuah sarana
proses bagaimana AI ini bisa berjalan untuk bukan cuma pada saat proses kuliah, bahkan sampai kepada proses bagaimana menyelesaikan skripsi, sampai kepada bagaimana melakukan sebuah jaringan yang baru untuk mendapatkan mungkin hal lain yang selama ini dia dapatkan. Cuman yang saya maksud tadi bahwa teknologi ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, mana yang menjadi kelebihan yang harus kita buru, itu yang harus kita prioritaskan. Jangan karena teknologi ini saya bilang tadi, anak-anak umur 5 tahun sudah tahu, ternyata bisa buka begini. Nah, itu mungkin ya, itu dari Nah, saya. bagaimana pihak UIT sendiri menyikapi hal seperti itu? Nah, artinya konteksnya seperti ini. Dengan adanya AI ini, kami dari perguruan tinggi merasa sesuatu yang harus kita sikapi dengan baik dan benar. Konteksnya, teman-teman yang saya maksud tadi, ada dosen yang bukunya itu terus berhenti pakai buku itu, Pak. Sekarang ini orang sudah pakai teknologi yang canggih. Ya, dulu kita kuliah kan pakai proyektor. Apa namanya itu yang pakai ditulis pakai plastik, Pak? Infokus. Bukan, lain. Ada dulu yang besar sekali kan? Screen. Ya, pakai kaca di atasnya. Nah, itu. Dulu zaman itu, Pak. HP kan? Sekarang hilang nih, Pak. Berubah jadi apa? LCD. Berubah sekarang jadi proyektor. Sekarang nggak ada lagi, Bu. Bisa ditembak pakai di handphone. Muncul di sini surat begini. Kecanggihan itu. Jadi perlu, ya itu tadi saya maksud, bagaimana menyikapi hal ini, ya kita harus menerima, karena ini zamannya yang dimaksud dengan teknologi yang semakin canggih tadi. Ya, kecerdasan itu menjadi sebuah, ya dari kita sendiri ya sebenarnya bisa membuat pemikiran-pemikiran yang lama-lama itu jadi baru. Ya dalam konteks ini tadi ya mungkin animasi. Ya kan pernah kita menyangkan bahwa mungkin saya biasa memikirkan begini, mungkin di tahun 2030 ke depan orang tidak mau lagi rekreasi ke Tanjung Bunga, Pak. Tidak mau lagi rekreasi ke Malino, tidak mau. Tapi kemana mereka rekreasi? Kalau bukan Saturnus, Neptunus. Itu karena benar, Pak. Saya pernah memikirkan ya, sama dengan kita kan. Tidak pernah kita menyangka bahwa di handphone dia bilang mau makan, ada datang makanan kita, Pak. Zaman kita dulu kan di mana? Pergi cari 3M, murah, meriah, mencret. Nah, sekarang nggak perlu lagi, semua ada di tangan kita. Sama juga dengan ini tadi. Konteksnya begitu. Ini pembicaraan kita semakin menarik dan ternyata masih ada yang mau bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Prof untuk penjelasan yang luar biasa penting ini, terutama untuk kami dan saya sebagai mahasiswa. Jadi seperti ini Pak, karena saya sudah berada di semester akhir, dari orang tua itu menganjurkan untuk melanjutkan studi ke S2, sementara kalau dari saya terlebih dahulu mau kerja. Jadi apakah kalau melanjutkan S2 di UIT, apa ada kemudahan bagi kami yang mau kerja dulu sambil kuliah? Karena dari orang tua merasa selesaikan pendidikannya dulu baru mau kerja, tapi kalau dari saya mau kerja dulu. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Perkenalkan nama dulu. Sebelumnya nama saya Nurul Fadila dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Sasindo. Terima kasih. Nah, kalau bisa saya tanya ulang. Kalau sebelum melamar, dilamar duluan? Pendidikan dulu Pak. Oh, dulu. Makasih. Jadi saya kira pertanyaan yang menarik, Pak Rektor. Oke, terima kasih. Jadi kan ya UNM saya satu alumni lah kan mereka begitu ya. Saya S3 saya di Universitas Negeri Makassar. Nah, tadi jurusan apa ini, Adek? Prodi Sastra Indonesia, Pak. Oh, Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Nah, cuman jujur saya katakan di kampus saya belum ada S2 sastra. Nah, cuman kan bahasa begini. Prosesi ya semua orang tua kan mengharapkan ada yang dimaksud dengan pendidikan tingkat lanjut setelah selesai S1 mau S2, selesai S2 mau S3. Tapi kadang apalagi dengan adat istiadat kita, Pak. Kadang karena sudah di derajat kan tidak ada kuliah di atas S3. Kadang orang sudah di situ, biasanya derajat kita tinggi,
apalagi orang Bugis Makassar. Sudah naik haji lagi. Akhirnya apa? Tidak ada yang berani melamar, Pak, tadi pernyataan begitu. Karena kenapa? S3 mi, Pak. Haji mi lagi. Bekerja lagi. Oh, tidak ada orang melamar. Akhirnya jadi apa? Ya ujung-ujungnya peratu, Pak. Ya kan begitu. Jadi konteksnya sekarang ini motivasinya buat adik-adik. Kan ada yang dimaksud dengan kuliah sambil bekerja. Ada. Atau mau bekerja sambil kuliah juga bisa. Karena di kampus-kampus swasta itu ada yang dimaksud dengan kelas eksekutif. Ya kan? Ada kelas mandiri. Ada kelas ekstensi. Sabtu Minggu. Kelas eksekutif itu kelas malam. Ada kelas mandiri. Yang mandiri ini maunya dosennya di mana dan segala macam. Jadi sisa menyesuaikan mungkin dengan konteks proses pembelajaran itu menyesuaikan dengan bidang ilmu lantas pekerjaan. Jadi saya rasa tidak ada pelarangan orang yang bekerja bisa kuliah, orang yang kuliah bisa bekerja. Apalagi sekarang ini saya lihat masih banyak yang menggunakan proses yang disebut dengan sistem pembelajaran daring. Nah, Spada kami juga mendapatkan dari kementerian Spada. Kalau sekarang ini banyak perguruan tinggi itu LMS. Kalau kami Spada memang. Nah, Spada itu 70-30. Kalau LMS itu 60-40. 60 daringnya, 40 laringnya. Jadi sekarang ini orang tidak lagi terbatas dengan waktu karena bekerja, tidak terbatas dengan waktu karena proses perkuliahan. Kalau Pak Rektor, RPL bagaimana? Nah, RPL juga kan cuman bagi mereka yang baru tamat kan maksimal minimal 2 tahun. 2 tahun ya? Iya, tidak boleh orang baru tamat di RPL kan nggak bisa. Nanti minimal 2 tahun. Karena standarisasi proses penyelesaian RPL itu kan S1 adalah 2 tahun. 2 tahun, terus S1 itu 1 tahun, S2 1 tahun. Jadi tadi kelas mandiri, eksekutif, ya ada RPL, kelas ya. Semua ada di ada. Indonesia Terbuka. Ada. Cuman kan saya maksud tadi mereka mungkin kalau yang baru kerja ya belum bisa kita terima karena memang ada ketentuan bahwa kelas RPL itu bisa mereka dapatkan jikalau sudah minimal 2 tahun bekerja. 2 tahun bekerja. Ya, gitu. Itu aturannya. Ya. Jadi kalau baru tamat nggak bisa lah. Ya kalau mau tamat ya bekerja di tempat misalnya begini, ya banyak juga lah mungkin teman-teman yang bekerja di biasa saya lihat di anak-anak yang baru tamat itu kerja di kafe, kerja di rumah-rumah makan. Ini sekarang kan lebih muncul nih. Gacoan, abnormal, macam-macam. Semua saya lihat kafe-kafe yang besar itu ternyata mahasiswa di situ sembari mereka bekerja, sembari kuliah. Itu konteksnya. Ya, saya kira perbincangan kita sangat menarik dari seorang sosok anak muda, ganteng, dan religius. Terima kasih Pak Rektor. Sama-sama. Banyak inspirasi yang kami peroleh. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai semua. Para pemirsa di mana saja berada dan para peserta diskusi kita di Harian Fajar Studio, banyak hal-hal atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari bagaimana sosok Pak Abdul Rahman, Rektor Universitas Indonesia Timur, bisa membuat prestasi yang begitu luar biasa dan menjadikan Universitas Indonesia Timur ini sebagai kampus yang terdepan. Kita kembali ke studio. Terima kasih. Ya, silakan Pak Prof. Jadi kita lanjut ya berkaitan dengan tadi sebuah proses pengembangan daripada dosen-dosen itu tadi. Lantas jujur Pak, sampai detik ini ada beberapa kampus juga menghubungi saya dalam kaitan karena dianggapnya berakhir masa jabatan saya untuk bisa bergabung dengan kampus mereka. Memang cuman yayasan memberikan saya masih perpanjangan
Ya mungkin sampai detik ini pun saya sampaikan kepada mereka mohon maaf karena belum masih ada perpanjangan saya diberikan kepada Yayasan Indonesia Timur untuk melanjutkan kepemimpinan saya di Universitas Indonesia Timur. Jadi sudah lima Pak kampus yang menghubungi saya untuk tadi. Mungkin kaitannya itu dan teman-teman yang ada mulai dari wakil rektor, dekan-dekan, sampai kepada prodi-prodi ini, bahkan dosen ini dari bahwa mereka merasa sejak saya jadi rektor di 4 tahun terakhir ini ada sesuatu yang berubah sehingga kepercayaan mereka untuk tetap mendorong saya untuk maju menjadi calon rektor. Ya, itu karena melihat perkembangan selama ini di bawah kepemimpinan Pak Abdurrahman sangat banyak prestasi yang dicapai. Ya, bagaimana dengan penelitian? Nah, kalau bicara penelitian ini Pak, sejak saya masuk, mungkin di tahun lalu itu yang saya maksud tadi, mendapatkan hibah bagi para dosen, penghargaan karena kami satu-satunya perguruan tinggi yang bisa menghasilkan sebuah karya bicara mengenai hibah penelitian, baik itu hibah penelitian dan PKM. Oh, PKM. Ya, jadi penelitian kami itu totalnya 25. Terus PKM-nya itu ada 4. Ditambah dengan PKM mahasiswa 3 berarti totalnya 7. Nah, ini yang memberikan kontribusi bahwa kami ini dalam kategori sebagai penelitian terbanyak pada tingkat klaster Pratama. Nah, itu yang jadi teman-teman itu mendapatkan beberapa kampus paling 3, 4. Nah, ini yang saya lakukan Pak terhadap ini. Nah, di tahun 2022 itu cuman mendapatkan 5, di 2023 itu 7, di 2024 itu 14 dan sekarang ini 25. Jadi ada 25? proses penerima Meningkat terus ya? Meningkat terus yang. Nanti ke depan pasti lebih meningkat lagi. Ya itulah artinya, tapi kan ada perubahan namanya klaster. Ya. Kalau di ranah klaster nanti berubah karena ada, kalau sudah masuk klaster ini kita tidak boleh lagi masuk ke dalam ranah penelitian PDP itu seperti itu. Mungkin ada perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Nah, itu jadi teman-teman yang mungkin nilainya yang dulu cuman 20-30 bisa jadi ratusan. Nah, itu yang kita inginkan dan teman-teman itu merasa terpacu dengan itu. Itu sehingga merasa di zamannya Pak Rektor baru ada yang begini-begini. Nah, itu yang saya harapkan dengan teman-teman bisa memberikan kontribusi tersendiri baik itu dari sisi penelitian, pengabdian. Nah, kalau pengajaran kan sudah pasti. Nggak mungkin Bapak dosen tidak mengajar. Nah, cuma ada 2 ini kan. Nah, Bapak meneliti dan Bapak melakukan pengabdian. Nah, ini teman-teman sekarang ini genjot-genjotnya, bahkan saya membuat tim yang namanya tim peneliti. Bagaimana mereka yang muda-muda ini kita dorong untuk bisa mengembangkan riset ya sesuai dengan arahan dari Ibu Wamen. Bagaimana memberikan kontribusi dari sisi penelitian dengan dampak kepada masyarakat. Nah, ini kan sekarang ada beberapa teman yang termasuk pengabdiannya itu memberikan kontribusi. Kemarin kita menyerahkan alat Pak di daerah Sinjai tentang hasil riset untuk pembuatan gula merah dan segala macam. Dari kementerian itu langsung ada kita serahkan kepada masyarakat untuk mengelola proses pembuatan gula merah dari mesin yang diserahkan oleh kementerian. Nah, konteks-konteks itu yang mereka merasa berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dan pemanfaatan mesin itu tetap diikuti? Ya, artinya dengan adanya penyerahan tadi, karena ini kan namanya proyeksi terhadap pengelolaan PKM itu sendiri. Jadi bukan pengabdiannya ceritanya. Jadi itu setiap tahunnya akan masuk, bukan cuma sisi itu saja Pak. Jadi tetap dievaluasi, tetap dikembangkan. Lantas mungkin ya nanti mungkin teman-teman dari peneliti itu merubah mungkin dari mesin manual menjadi otomatis sampai dengan ya seperti itu. Jadi mungkin ya sekarang ini kan buat
gula merah itu bukan cuma dari aren. Nah, mungkin berubah nanti ke depannya. Nah, ini yang kita lakukan terhadap pengembangan risetnya teman-teman. Seperti itu. Dan itu bisa dihubungkan dengan industri. Iya, itu bisa dihubungkan dengan industri. Sampai kepada mungkin makanya dengan adanya koperasi Indo Merah Putih ini kan bisa kita bisa sinkronisasikan karena memang mereka itu ujung-ujungnya kan kepada pengembangan ini bagaimana usaha kecil menengah yang ada di daerah-daerah itu bisa hidup seperti itu. Karena konteksnya begitu. Jadi luar biasa nih Pak Rektor karena sudah berpikir sampai ke situ sejalan dengan program Astacita pemerintah. Pak Rektor, di sini audiens kita ada dari Unhas, ada mahasiswa Unhas, ada dari mahasiswa UNM, juga dari IAIN Bone, ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Satu pertanyaan saja ya. Ya, silakan. Silakan di. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi dari sekian penyampaian yang Pak Prof tadi sampaikan, saya sangat memunculkan motivasi dalam diri saya. Jadi perkenalkan saya Tiwi Astira Prof. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Jadi dari panjangnya penjelasan Pak Prof tadi memunculkan satu hal yang sedikit mengganjal di pikiran saya terkait penggunaan AI, Pak. Nah, kan di zaman sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa AI atau kecerdasan buatan itu menjadi teman sejatinya mahasiswa. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana penggunaan AI di kalangan mahasiswa Indonesia Timur? Bagaimana tanggapan Bapak tentang penggunaan AI tersebut, khususnya dalam mengerjakan tugas atau kegiatan akademis lainnya? Apa harapan Bapak terkait penggunaan AI ini dan bagaimana strategi yang bisa dilakukan di Universitas Indonesia Timur untuk memastikan mahasiswa menggunakan AI secara bijak dan tidak melanggar integritas akademik, serta bagaimana UIT akan memperhatikan dampaknya terhadap alumni dan kemajuan kampus secara keseluruhan, Pak. Jadi itu saja, saya kembalikan dengan ucapan terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, dan ini sudah kita bicara masa depan bagaimana kecerdasan buatan. Jadi silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi bicara ini kan teknologi mulai ya kita mengenal teknologi itu kan di zaman saya kuliah mungkin kita belum pernah mengenal komputer. Semuanya dulu kami kerja manual. Bentuknya kami dulu kuliah manual. Nah, pakai mesin ketik. Nah, brother itu kan ada Alena dan segala macam. Dan kalau dulu dosen-dosen meminta bahwa anak-anakku sekalian, saya nggak mau tahu, pokoknya tugasnya nggak ada tip X. Apa yang terjadi pada saat itu kan? Itu kan muncul bahasa, kalau mengatakan tidak ada tip X, bagaimana kita melakukan sebuah proses pengerjaan tugas tanpa tip X? Akhirnya apa? Kertas ini kan karena dulu belum ada delete. Nah, ya kan sekarang ini dengan adanya kecanggihan teknologi, bentuknya adalah pengembangan sistem informasi yang semakin kencang sekarang ini, ya akhirnya mungkin kita juga tidak pernah menyangka bahwa kami dulu kuliah itu nih PT-PT, ya kan, dari Petarani pakai 07 ke Unhas. Sekarang ini Anda bisa dikatakan orang kaya raya. Kenapa? Tiap hari bisa ganti mobil. Karena teknologi. Sama juga dengan AI ini tadi. Jadi kita serahkan kepada mahasiswa bagaimana proses perkuliahan ya. Konteksnya menggunakan teknologi yang ada. Tapi konteksnya yang selalu saya katakan, teknologi ini juga kan ada kebermanfaatan dan ada kebermasalahan. Bermasalahkan kan begitu. Ya, karena kecanggihan teknologi di situ juga kita bisa lihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat
kok bisa kita lihat. Ini kan juga menjadi sebuah tatanan, ya bahasanya dulu kalau orang menelpon pakai telepon dulu zaman saya masih Motorola. Sekarang ini, woi, bisa video call, nah dan segala macam. Bahkan mungkin 10 tahun bahkan 20 tahun ke depan tidak ada video call. Iya kan? Kayaknya bentuknya nanti kita seperti ini padahal kita berjauhan. Itu teknologi akan begitu. Ya contoh lah, dulu kita zaman saya masih ada ojek. Sekarang nggak ada lagi ojek. Adanya Grab, Maxim dan segala macam. Dulu orang mungkin tidak pernah merasakan bagaimana kita satu keluarga bisa berkumpul di satu tempat yang nyaman dan segala macam. Dengan adanya teknologi, kita ini kadang nanti WA mas saja, nanti kamu video call mi saja. Itu kita lupa dalam konteks itu tadi ya. Nah kalau bicara bagaimana saya dengan adanya konteks mahasiswa tadi, pemanfaatannya yang mana lebih maksimal pemanfaatannya, karena juga dosen-dosennya juga sekarang kan harus berpikiran berubah. Dulu ada dosen saya ingat saya Pak, saya diajar dari S1 sampai ke S2, bukunya satu, biar titik komanya dihafal. Bayangkan, kenapa berhenti Pak? Tunggu dulu titik. Nah sekarang nggak ada lagi yang begituan, apalagi tentang teori-teori. Dulu orang mengatakan, kalau orang manajemen dulu mengatakan bahwa pembeli pelanggan adalah raja. Oh lewat yang begituan Pak. Sekarang ini customer, pembeli atau pelanggan bukan lagi raja, tapi dia adalah mitra. Kenapa mitra Pak? Beda itu kalau raja, maunya kita yang disiksa. Apa maunya itu nggak bisa lagi. Nah sekarang ini kalau kita lihat ya, belum pagi masuk ke mana di mall ada mungkin orang mau jualan apa, yang dia bicarakan itu semua adalah kemitraannya. Ini ada handphone, Cina Pak, dia jelaskan Cina keuntungannya gini-gini, tapi kekurangannya ini sama itu. Kalau kita dulu Pak, ada pernah Bapak dengar bicara tentang ditanggung tidak luntur? Ya toh sarung ini atau baju ini ditanggung tidak luntur. Tapi kalau dibalik dari bahasa Arab, luntur tidak ditanggung. Adalah nah ini sebuah konteks juga Pak. Ini ada handphone Cina Pak. Jadi dia jelaskan Cina keuntungannya gini, tapi kekurangannya ini. Sama. Ini kan sekarang kalau kita dulu Pak, ada pernah Bapak dengar bicara tentang ditanggung tidak luntur? Tidak pernah kita melarang. Ya toh sarung ini atau baju ini ditanggung tidak luntur. Tapi kalau dibalik dari bahasa Arab, luntur tidak ditanggung. Nah ini sebuah konteks juga Pak, harus kita rubah dengan konteks itu tadi. Jadi bicara IA inilah, ini kan sekarang lagi menjadi sebuah. Jadi konteksnya mungkin penggunaan AI itu tidak pernah kita melarang di kampus. Semasa dia memberikan manfaat. Ya, apalagi sekarang ini saya lihat ada beberapa dosen saya yang karena di sana ada jurusan yang namanya sistem informatika dan teknik informatika. Dia membuat sebuah sarana proses bagaimana AI ini bisa berjalan untuk bukan cuma pada saat proses kuliah, bahkan sampai kepada proses bagaimana menyelesaikan skripsi. Sampai kepada bagaimana melakukan sebuah jaringan yang baru untuk mendapatkan mungkin hal lain yang selama ini dia dapatkan. Cuman yang saya maksud tadi bahwa teknologi ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, mana yang menjadi kelebihan yang harus kita buru, itu yang harus kita prioritaskan. Jangan karena teknologi ini saya bilang tadi, anak-anak umur 5 tahun sudah tahu itu ternyata bisa buka begini. Nah itu mungkin ya. Itu Nah, bagaimana sudah pakai teknologi yang canggih. Wita sendiri Ya, menyikapi dulu kita kuliah kan pakai proyektor. Nah, Artinya konteksnya seperti ini. Dengan adanya IA ini, kami dari perguruan tinggi merasa lain. Sesuatu yang harus kita sikapi dengan baik dan benar. Pakai kaca di atasnya. Konteksnya, Teman-teman yang sama tadi ada dosen yang bukunya itu kan berhenti pakai buku itu. Berubah jadi apa? Sekarang ini orang sudah pakai teknologi yang canggih. Sekarang nggak ada lagi. Kita kuliah kan pakai proyektor. Pakai di handphone. Apa namanya itu yang pakai ditulis pakai plastik, Pak? Infokus. Bukan, lain. Ada dulu yang besar sekali kan? Screen. Nah, pakai kaca di atasnya. Nah, itu. Dulu zaman itu. OP kan? Sekarang tidak berubah jadi apa? LCD. Berubah sekarang jadi proyektor.
Sekarang nggak ada lagi. Pemikiran yang Bisa ditembak pakai di lama-lama handphone. itu Muncul jadi di sini surat baru kecanggihan itu. dalam konteks ini Jadi tadi ya mungkin perlu animasi ya, kita animasi bisa maksud. ya kan Bagaimana pernah kita menyikapi mengingatkan hal bahwa ini? Ya, kita harus mungkin saya menerima biasa karena ini berpikir zamannya begini. yang Mungkin dimaksud di dengan tahun teknologi yang semakin canggih tadi. 2030 Ya, orang kecerdasan tidak mau itu lagi menjadi rekreasi sebuah ke Tanjung Bunga. dari kita sendiri ya Tidak mau lagi sebenarnya bisa membuat rekreasi ke Malino, pemikiran-pemikiran tidak mau. Tapi yang kemana mereka rekreasi? lama-lama Kalau itu bukan jadi Saturnus, baru Neptunus. ya dalam konteks ini tadi ya Itu mungkin karena animasi. Saya pernah Ya memikirkan kan ya, pernah sama kita dengan menganggap kan. bahwa Tidak pernah kita mungkin saya menyangka bahwa biasa memikirkan begini. Mungkin di tahun ikut di handphone juga, mau makan, 2030 ada ke bidang depan makan. orang tidak mau lagi Zaman kita rekreasi dulu kan di ke mana? Tanjung Pergi Bunga Pak. cari 3M, Tidak mau lagi murah, rekreasi meriah, ke mencret. Madinah, tidak mau. Tapi kemana mereka Sekarang rekreasi? nggak perlu lagi, Kalau semua ada di bukan tangan. Saturnus, Sama Neptunus. juga dengan lain. Itu karena benar Sekarang Pak. kita semakin Saya pernah memikirkan menarik ya dan sama ternyata, yang kita kan. masih ada Tidak yang pernah kita bertanya. menyangka bahwa Silakan. di handphone silakan. dia mau makan ada mi datang makanan kita Pak. Zaman kita dulu kan di mana pergi cari 3M murah meriah mencret. Nah sekarang nggak perlu lagi, semua ada di tangan kita. Sama juga dengan ini tadi konteksnya begitu. Ini Ya. pembicaraan kita semakin menarik dan ternyata masih ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Sebelumnya terima kasih Pak Prof untuk penjelasannya yang luar biasa penting ini terutama untuk kami dan saya sebagai mahasiswa. Jadi seperti ini Pak, karena saya sudah berada di semester akhir dari orang tua yang baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebelumnya terima kasih Pak Prof untuk penjelasannya yang luar biasa penting ini terutama untuk pada mudahan bagi kami saya sebagai mahasiswa kuliah. Jadi seperti ini Pak, saya sudah berada di semester akhir. Dari orang tua saya kan pendidikan yang dulu baru mau studi ke S2. Sementara kalau dari saya terima kasih Pak kerja. Perkenalkan nama dulu. Apakah kalau belajar S2 di UNED, apakah kemudahan bagi orang yang mau kerja di sambil kuliah? Nah, kalau bisa saya tanya ulang. Karena Kalau sebelum melamar, dari orang tua dilamar merasa, duluan. pendidikannya dulu baru mau kerja. Pendidikan dulu Pak. Oh, iya. Terima kasih Pak. Jadi saya kira pertanyaan yang Perkenalkan nama menarik. Sebelumnya Oke, terima kasih. Jadi kan BNM saya satu alhamdulillah kan mereka begitu ya. Saya S3 saya. Nah, kalau bisa saya tanya ulang. Kalau Tadi sebelum jurusan melamar, apa ini Adek? dilamar duluan. Pendidikan dulu Pak. Jujur saya katakan di kampus saya. Jadi saya kira pertanyaan yang Ya. menarik, Pak Rektor. Ya. Oke, terima Cuman kan kasih. bahasa Jadi kan begini. ya UNM saya satu alumni lah Prosesi, kan mereka eh, begitu ya. ya. Semua Saya orang S3 tua saya kan di Universitas mengharapkan Negeri ada Makassar. yang dimaksud dengan pendidikan. Nah, tadi jurusan apa ini Adek? Selesai S1 mau S2, Oh, sastra Indonesia. selesai Sastra S2 mau Indonesia. S3. Nah, Tapi cuman jujur saya katakan di kampus saya ada belum ada istiadat S2 tidak, sastra. kadang karena sudah Nah, cuman kan diderajat, bahasa begini. kan tidak ada kuliah di atas S2. Prosesi ya semua orang tua Kadang kan orang sudah mengharapkan di situ. ada yang dimaksud dengan pendidikan Biasanya tingkat lanjut derajat kita setelah tinggi, apalagi orang Bugis selesai Makassar. S1 mau S2, selesai S2 Sudah mau naik S3. haji lagi. Tapi kadang Akhirnya apa? Tidak ada yang berani apalagi melamar. dengan adat istiadat kita, Pak. Karena kenapa? Kadang S3 karena mi, sudah Pak. di derajat Haji mi lagi. kan tidak ada Bekerja kuliah di lagi. atas S3. Oh, tidak ada orang melamar. Akhirnya jadi apa? Kadang orang sudah di Ujung-ujungnya situ. ke peratu, Pak. Biasanya derajat Ya, kan kita begitu. tinggi, Jadi konteksnya apalagi sekarang orang ini Bugis Makassar. motivasinya buat adik-adik. Sudah naik haji Kan lagi. ada yang dimaksud Akhirnya apa? Tidak ada yang berani melamar. kuliah Tadi sambil pernyataan. bekerja. Karena kenapa? Atau S3 mau mi Pak, bekerja sambil haji mi sambil lagi, kuliah juga bisa. bekerja lagi. Karena Oh tidak ada orang melamar. kampus-kampus Akhirnya jadi swasta apa? itu ada Ya yang ujung-ujungnya dimaksud dengan ke kelas eksekutif. peratu Pak. Ya kan? Ya kan begitu. Ada Jadi kelas konteksnya mandiri. sekarang ini motivasinya buat Ada kelas adik-adik. ekstensi. Kan ada yang dimaksud dengan Seminggu. kuliah Kelas sambil eksekutif bekerja. itu Kelas malam. Ada kelas mandiri. atau mau kuliah Yang mandiri bekerja ini sambil kuliah juga bisa. maunya Karena dosennya di kampus-kampus mana. swasta itu ada yang dimaksud Jadi sisa dengan kelas menyesuaikan eksekutif. mungkin dengan konteks Ya kan? Ada kelas mandiri, apa? Proses ada pembelajaran kelas itu menyesuaikan ekstensi, dengan bidang ilmu Sabtu atas Minggu, pekerjaan. kelas Tidak ada- eksekutif itu tidak kelas ada malam, pelarangan ada kelas mandiri. orang yang bekerja Yang bisa mandiri ini kuliah, orang yang kuliah bisa bekerja. maunya Apalagi dosennya sekarang di ini saya mana lihat dan segala macam. masih banyak Jadi yang sisa menggunakan menyesuaikan proses mungkin yang dengan sistem konteks pembelajaran daring. eh, Nah, apa? supaya
proses pembelajaran itu menyesuaikan dengan bidang ilmu lantas pekerjaan. Jadi saya rasa tidak ada pelarangan orang yang bekerja bisa kuliah, orang yang kuliah bisa bekerja. Apalagi sekarang ini saya lihat masih banyak yang menggunakan proses yang disebut dengan sistem pembelajaran daring. Nah, Spada kami juga mendapatkan dari kementerian Spada. Kalau sekarang ini banyak perguruan tinggi itu LMS. Kalau kami Spada memang. Nah, Spada itu 70-30. Kalau LMS itu 60-40. 60 daringnya, 40 daringnya. Jadi sekarang ini orang tidak lagi terbatas dengan waktu karena bekerja, tidak terbatas dengan waktu karena proses perkuliahan. Kalau Pak Rektor, RPL bagaimana? Nah, RPL juga kan cuman bagi mereka yang baru tamat kan maksimal minimal 2 tahun. Iya, tidak boleh orang baru tamat di RPL kan nggak bisa. Nanti minimal 2 tahun. Karena standarisasi proses penyelesaian RPL itu kan S1 adalah 2 tahun. Ya 2 tahun, terus S1 itu 1 tahun. S2 1 tahun. Jadi tadi kelas mandiri, eksekutif. Ya, ada kelas ya. Semua ada di Ada. Cuman kan saya maksud tadi mereka mungkin kalau yang baru kerja yang belum bisa kita terima karena memang ada ketentuan bahwa kelas RPL itu bisa mereka dapatkan jikalau sudah minimal 2 tahun bekerja. Ya, gitu. Itu aturannya. Jadi kalau baru tamat nggak bisa lah. Ya, kalau mau tamat ya bekerja di tempat misalnya begini, ya banyak juga lah mungkin teman-teman yang bekerja di biasa saya lihat di anak-anak yang baru tamat itu kerja di kafe, kerja di rumah-rumah makan. Ini sekarang kan lagi muncul nih gacoan, abnormal, macam-macam. Semua saya lihat kafe-kafe yang besar itu mahasiswa di situ sembari mereka bekerja sembari kuliah. Itu konteksnya. Ya, saya kira perbincangan kita Siap. sangat menarik dari seorang sosok anak muda, kita di ganteng, Harian Fajar Studio, dan religius. Banyak hal-hal. Terima kasih Pak Rektor. Sama-sama. Banyak inspirasi yang kami peroleh. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai semua. Indonesia Timur, para pemirsa di mana saja berada dan para peserta diskusi begitu luar biasa dan kita di menjadikan Harian Fajar Studio sebagai banyak hal-hal kampus atau pelajaran-pelajaran yang bisa yang diambil dari terdepan. bagaimana sosok kita Pak kembali Abdul Rahman, ke studio. Rektor Universitas Indonesia Timur, bisa membuat prestasi yang begitu luar biasa dan menjadikan Universitas Indonesia Timur ini sebagai kampus yang terdepan. Kita kembali ke studio. Terima kasih.